Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Silaban. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya dari materi statistika probabilitas. Langsung aja saya akan mempresentasikan materi saya. Baiklah, mohon maaf apabila di video ini di rumah saya soalnya dekat sama majelis, jadi agak berisik, dimaklumkan ya teman-teman. Lanjut, kita buka filenya terlebih dahulu. Kita buka filenya. Oke, sebentar. Filenya sedang dibuka, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, masih loading, tunggu sebentar. Nah, ini sedang loading. Oke, ini sudah dibuka ya file yang saya sudah buat tadi. Itu materinya adalah pengantar statistika. Nah, sebentar, ini masih loading juga. Oke, ini udah. Kita back aja. Nggak usah. Oke. Oke, di sini saya akan membahas terlebih dahulu ya. Kita iniin dulu biar teman-teman tuh gampang melihatnya. Oke. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengantar statistika yang disusun oleh saya sendiri, merupakan bagian dari matematika yang membahas rumus untuk mengumpulkan, menggambarkan, atau menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kuantitatif, atau merupakan cabang dari metode ilmiah yang menggunakan data dapatkan dengan menghitung atau mengukur bagian populasi, kendal, dan Stuart. Membahas metode penarikan kesimpulan dari hasil percobaan atau proses Fraser sebagai teknologi metode ilmiah yang membahas rancangan percobaan dan investigasi serta inferensi statistika mood. Membahas rancangan percobaan atau survei sampling untuk mendapatkan sejumlah informasi tertentu dan penggunaan informasi secara optimal dalam pembuatan inferensi tentang populasi. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Oke, next selanjutnya. Terapan statistika. Pemerintah untuk berbagai macam tujuan sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jejak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jejak cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Terus juga di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Oke, next selanjutnya. Sejarah statistika. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern statisticum collegium atau dewan negara, dan bahasa Italianya adalah negarawan atau politicus. Gottfried Eichwald 1749 menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagaimana bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikan sebagai ilmu tentang negara state 5. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran
arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Oke. Ya, lanjut aja, kita skip ya biar lebih jelasnya lagi. Nanti kalian bisa baca-baca aja filenya. Langsung, ini adalah klasifikasi jenis data. Nah, jadi si Statistiska itu ada klasifikasi jenis data. Yang pertama dari sifat, dari sumber, dan cara memperolehnya. Terus juga yang pertama itu sifat. Sifatnya adalah kualitatif, kuantitatif. Sumbernya itu adalah primer, sekunder. Sedangkan cara memperolehnya itu dari sensus dan sampling. Oke, kita next lagi. Kita next. Apa sih menurut sifatnya itu? Dari menurut sifat itu tadi kan kita udah bacakan ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatifnya itu yang pertama tuh bukan angka, nominal dan ordinal. Terus yang keduanya jenis pekerjaan, tanggal dan tempat lahir, tingkat pendidikan. Terus yang keduanya ada kuantitatif berupa angka, interval dan rasio, umur, tinggi badan, berat badan. Jadi berbeda antara kualitatif dan kuantitatif. Next, ini tadi kan menurut sifatnya. Sekarang ini menurut sumber. Menurut sumber itu yang pertama adalah primer, diambil langsung pada objek penelitian. Misalnya data dari wawancara, kuesioner. Kalau dari sekundernya itu diambil tidak langsung pada objek penelitian. Misalnya data mahasiswa diambil dari bagian akademik. Next, ini menurut cara memperoleh sensus dan sampling. Sensus yaitu data diperoleh dari semua objek penelitian, misalnya sensus penduduk. Sedangkan sampling itu data diperoleh dari sebagian objek penelitian, misalnya survei ekonomi nasional. Oke, next. Ini menurut waktu pengumpulan tadi di slide yang itu kurang jelas ya. Jadi sebenarnya tuh semuanya ada 4 kalau nggak salah. Itu sekarang ini menurut waktu pengumpulan itu ada cross tertentu atau section, data diambil pada waktu cross tertentu. Yang kedua ada time series, data diambil kurun waktu tertentu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Time series metodologi statistik. Oke, metodologi statistik pembahasan yang terakhir. Metodologi statistik dalam menyelesaikan masalah mempunyai tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Pengumpulan data atau fakta pada tahap ini, data dikumpulkan berdasarkan permasalahan. Data yang dikumpulkan bisa berupa data primer, sekunder. Data yang diambil harus bersifat, yang pertama itu harus akurat, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, up to date artinya harus tepat waktu. Nah, jadi itulah pembahasan dari pengantar Statistiska materi yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Ini adalah slide yang terakhir. Saya mohon maaf apabila di video saya ada salah kata atau penyampaiannya kurang jelas atau berisik. Saya dimaklumkan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.